Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini di mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Negosiasi, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil proposal bisnis UMKM di bidang kreatif yaitu La Tahzan Floris. Dengan tim penyusun Andita Kurniati dengan NIM 6113, Atika Isnaini dengan NIM 6027, Diana Safira dengan NIM 6032, Jan Sakarlis dengan NIM 6114, Muhammad Febian Kurniawan dengan NIM 6026, dan Sabrina Melati dengan NIM 6112. Saya akan menjelaskan bab 1 yaitu latar belakang. La Tahzan Floris merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang industri rumahan, khususnya di Indralaya. Salah satunya ialah bisnis buket bunga yang terbuat dari bahan dasar kain flanel. Buket bunga menjadi hal yang penting sebagai pelengkap pada momen kehidupan seseorang, misalnya pada momen wisuda, sidang proposal, sidang skripsi, dan yudisium. Di beberapa universitas, banyak peminat yang memesan buket bunga sebagai tanda ataupun ucapan selamat kepada wisudawan. Bahannya yang terbuat dari kain yang berjenis flanel membuat bentuk bunga tersebut seperti tanpa nyata. Bunga flanel jauh lebih awet dibandingkan dengan bunga yang akan cepat layu apabila disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Saya akan menjelaskan mengenai nama produk dan logo produk dari proposal yang kami buat. La Tahzan Floris merupakan nama toko sekaligus mencakup nama produk dari berbagai jenis buket bunga kering. La Tahzan Floris ini telah memiliki 3 cabang, yaitu di daerah Pelaju, Bukit Kecil, dan Indralaya. Adapun makna dari logo La Tahzan ini mempunyai makna yang sangat dalam, yaitu La Tahzan yang artinya jangan bersedih, Innallaha makna artinya sesungguhnya Allah bersama kita. Toko bunga ini berharap agar orang yang mendapatkan hadiah maupun membeli buket bunga untuk pribadi selalu merasa senang dan tidak bersedih. Jenis produk dari La Tahzan Floris ini termasuk ke dalam jenis produk kerajinan tangan. Produk yang ditawarkan fokus pada buket bunga kering yang bisa dikreasikan sesuai keinginan para pembeli. Jenis produk yang disediakan berupa buket uang dengan tambahan aksen bunga, buket bunga kering dengan tambahan boneka, dan buket bunga kering dengan tambahan balon ucapan. Berbagai produk dari La Tahzan memiliki berbagai macam jenis harga, sesuai dengan ukuran dan request masing-masing pembeli. Range harga produk dari La Tahzan mulai dari 30.000 sampai lebih dari 600.000. Tentunya ini disesuaikan dengan budget masing-masing individu. Baik, berikut gambar-gambar produk dari toko kami. Yang pertama itu ada produk buket bunga di harga 35.000. Kemudian ada produk buket box bunga dan balon ucapan dengan harga 165.000. Selanjutnya itu ada produk buket uang dengan aksen boneka dan bunga dengan harga 145.000. Sebenarnya masih banyak lagi gambar-gambar produk yang ingin kami sajikan, tetapi ini merupakan 3 contoh dari produk yang kami punya. Di toko kami ini, produk bunga dapat disesuaikan dengan request desain dari para customer. Kemudian keunggulan dan manfaat produk. Keunggulan dan manfaat produk dari toko kami yang pertama itu harga dan desain produk dapat disesuaikan dengan kantong customer. Kemudian tersedia berbagai macam produk buket yang bagus. Dan untuk buket dari bunga kering dapat awet selama bertahun-tahun dengan perawatan yang mudah. Dan dari segi keindahan, buket bunga kering lebih estetik dan sesuai dengan kriteria produk zaman sekarang yang diminati. Keindahan produk buket bunga tersebut dapat membuatnya terlihat menarik jika dijadikan dekorasi atau pajangan. Kemudian itu ada strategi promosi. Strategi promosi yang dilakukan oleh toko kami yaitu dengan membuat konten-konten menarik di Instagram, mulai dari konten pembuatan buket, testimoni, review produk,
dan membayar selebgram yang cukup terkenal di kota Palembang seperti Tante Ica, Indah Mujair, dan selebgram-selebgram yang sekiranya berpengaruh untuk memperkenalkan toko serta produk kami. Kemudian itu tempat penjualan produk. Tempat penjualan kami itu ada secara online dan juga offline. Untuk tempat penjualan online itu ada di Instagram, Facebook, website, dan Shopee. Instagram dengan username latahzanfloris, Facebook dengan username latahzan.floris.1, kemudian website dengan nama latahzanfloris.com, dan di Shopee itu latahzanfloris ada. Untuk tempat penjualan offline itu pertama ada di Jalan Srijaya Negara nomor 26 Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat, 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan kode pos 30131. Kemudian ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 24J 9 atau 10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan kode pos 30252. Dan terakhir itu ada di Jalan Lintas Tengah Palembang Prabu Muli, di Timbangan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan dengan kode pos 30862. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai struktur organisasi. Struktur organisasi terdiri dari Direktur Utama Andita Kurniati, Manajer Personalia Febian Kurniawan, Manajer Produksi Diana Sapira, Manajer Keuangan Sabrina Melati, Manajer Pemasaran Atika Isnaini, Admin saya sendiri Jansa Karlis. Baik, ini tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Direktur utama bertanggung jawab atas semua keberlangsungan kegiatan perusahaan, mulai dari memimpin, mengatur, memberikan bimbingan, serta arahan organisasi atau perusahaan kepada bawahannya. Tentu saja kegiatan ini bertujuan agar perusahaan tersebut dapat mencapai tujuan perusahaan baik dari segi memproduksi barang yang berkualitas maupun jaminan mutu tinggi. Manajer personalia mengatur pengadaan karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Tentunya hal ini juga termasuk keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan melatih karyawannya untuk meningkatkan keterampilan mereka, memberikan kompensasi dan penghargaan yang adil dan layak kepada karyawan. Kompensasi diberikan oleh kinerja karyawan dalam usahanya membantu perusahaan mencapai tujuannya. Mengintegrasikan keinginan organisasi dan individu dalam perusahaan. Manajer personil harus memastikan proses integrasi berjalan dengan baik. Manajer produksi mengawasi proses produksi, melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, menentukan standar kontrol kualitas, memastikan biaya produksi efektif, bertanggung jawab atas kualitas produk, dan memotivasi tim produksi. Manajer keuangan. Tugas utama dari manajer keuangan adalah bertanggung jawab atas perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberikan nasihat keuangan yang sesuai. Adapun tugas dari manajer keuangan yang lainnya adalah bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. Manajer pemasaran memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan kebijakan dalam proses pemasaran. Antara lain melihat permintaan untuk produk dan yang ditawarkan oleh perusahaan dan pesaingnya serta mengidentifikasi pelanggan potensial. Yang terakhir yaitu admin menjawab pesanan calon pembeli baik di media sosial, via phone ataupun SMS dan memfollow up jika diperlukan, menyampaikan dan menangani proses komplain pembeli, bertanggung jawab atas hubungan antara perusahaan dan pembeli. Baik, itulah materi dari saya serahkan ke teman saya. Kesimpulan, kan suatu UMKM yang bergerak pada bidang industri. Semua bentuk, ragam, dan jenis buket bunga kami sediakan agar semua keinginan customer dapat tercapai. Perkembangan yang kami lalui sungguh bukanlah usaha yang mudah. Berbagai rintangan kami hadapi sampai bisa berada di titik ini. Saran, Latahzan Floris harus menggunakan media iklan, baik melalui media sosial maupun billboard, sehingga lebih banyak lagi masyarakat mengetahui tentang Latahzan Floris. Karena yang kita tahu, banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui apa itu Latahzan Floris. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami jelaskan. Semoga apa yang kami jelaskan akan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.